Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang berbahagia, pendengar radio dakwah Darussalam Samarinda dimanapun saja berada. Salah satu akhlak yang menentukan kesuksesan kita, baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sebagai makhluk sosial hidup bermasyarakat, adalah istiqomah. Istiqamah kadang-kadang orang mengatakan konsisten. Dia tidak berubah-ubah. Tetap kondisinya berjalan apa adanya. Itulah istiqamah. Jika kita kaitkan dengan selesainya kita menjalani ibadah puasa Ramadan, maka istiqamah yang perlu kita pelihara adalah istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Ramadan kita sangat rajin beribadah. Kalau bisa rajinnya ibadah itu tidak berkurang sampai nanti kita masuk kembali dalam Ramadan berikutnya. Istiqamah adalah sangat dihargai oleh Allah sehingga Nabi mengatakan ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang terus menerus walaupun tidak banyak. Jadi kita boleh memilih ibadah yang kita ingin lakukan. Kita istiqamah dengan itu, tidak pernah berhenti, berjalan terus. Itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa istiqamah ibadah perlu kita laksanakan pasca Ramadan sampai menyongsong Ramadan berikutnya? Karena dengan ibadahlah sebenarnya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dipelihara kesuciannya dari dosa. Yang kedua, dipelihara hubungan baiknya dengan Allah. Sehingga kita dibimbing oleh Allah selalu zikir kepada Allah dalam kondisi apapun yang kita lakukan. Dan karena itu dampaknya adalah ketenangan hidup, kesabaran menghadapi kesulitan, dan kebahagiaan yang kita dapatkan secara batiniah. Jadi yang pertama pasca Ramadan ini kita istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakhiri Ramadan kondisinya suci. Kita kembali kepada jati diri kata yang suci. Maka kalau istiqamah di dalam ibadah, kekotoran-kekotoran yang muncul dalam perjalanan hidup kembali menjadi suci. Akhirnya masuk Ramadan suci. Kalau Allah mentakdirkan kita dipanggil ke hadiratnya, kita juga dalam kondisi suci. Itu satu keberuntungan. Mudah-mudahan kesucian itu memungkinkan kita bisa husnul khatimah di dalam menjalani hidup yang terakhir. Ini istiqamah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita istiqamah di dalam keyakinan beragama. Salah satu keyakinan beragama yang bersifat gaib itu adalah namanya qada dan qadar. Qada itu adalah keputusan awal dari Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang kedua berbentuk petunjuk. Bagaimana keputusan awal itu berjalan dan terlaksana. Itu namanya qadar. Qadar itu tatanan. Ada takaran, ada tatanan, ada pengaturan. Tapi keputusan awalnya adalah qadar. Ini kan rukun iman. Qada dan qadar.
Kalau sudah terjadi ke dunia menyertai hidup kita, itu namanya takdir. Oleh karena itu kita yakin bahwa takdir kita hidup sudah dipastikan oleh Allah, tetapi nanti bagaimana menjalaninya tergantung ikhtiar. Di mana kita mengambil kesimpulan takdir itu? Adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, Inna ahadukum yujba'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan oleh Allah dalam penciptaannya di dalam perut ibunya. Yang dimaksud bukan perut dalam usus, tapi perut yang terpada bagian dari perut atau sesuatu yang dalam perut yang namanya rahim ibu kita. Berapa lama? Arba'ina yauman nutfah, proses awal. 40 hari berbentuk sperma. Sperma yang masuk dalam rahim istri, kemudian bercampur dengan ovumnya istri atau telurnya istri, menjadi satu, menetap di situ 40 hari dalam bentuk aslinya. Summa yakunu misla zalika alaqah. Kemudian keadaannya berubah. Misla zalika, waktunya sama 40 hari. Namanya alaqah. Segumpal darah. Kalau bahasa Arab alaqah itu diterjemahkan dalam bentuk aslinya adalah menempel. Jadi segumpal darah yang menempel dalam rahim ibu. Berapa lama? 40 hari. Berarti sudah 80 hari. Summa yakunu mithla zalika mudghah. Kemudian keadaannya berubah lagi sama waktunya dengan yang itu, yaitu 40 hari, namanya mudghah, segumpal daging. Dari sini penjelasan Nabi. Tapi dalam Al-Quran ada kalimat bahwa setelah menjadi daging dijadikan tulang lalu dibungkus kembali dengan daging. Itu prosesnya 120 hari. Summa yursilu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepada janin tadi dalam tubuh bunda kita malaikat. Fayunfahu fihi ruh. Pekerjaan pertama malaikat adalah meniupkan roh yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu berarti kita sudah hidup. Itulah sebabnya kenapa aborsi terhadap janin yang sudah berusia 120 hari, sepakat ulama, itu sama hukumnya dengan pembunuhan manusia. Jadi tidak boleh lagi digugurkan, kecuali kalau karena pilihan. Dokter mengatakan kalau diteruskan membahayakan nyawa ibunya, maka pilihannya adalah menyelamatkan nyawa ibu dan janinnya yang digugurkan. Itu atas dasar pertimbangan dokter. Baru hidup. Wa ya'muru bi arba'i kalimatin bi katbi. Lalu malaikat itu diperintahkan untuk menetapkan dengan satu catatan 4 masalah. Umrihi, pertama umurnya. Jadi umur kita itu takdir. Ketentuannya sudah pasti, tidak boleh mundur, tidak boleh maju. Pertama adalah umrihi. Wa rizkihi, rezekinya. Wa ajalihi, wa amalihi. Wa amalihi artinya pekerjaannya. Tetapi yang dipakai bahasa amal. Karena pekerjaan dalam Islam itu punya nilai. Bisa berpahala,
bisa berdosa. Tidak dipakai kata-kata fa'ala, tapi amalah. Jadi pekerjaannya di dunia sudah ditentukan dari awal sana. Ini yang jadi guru, ini yang jadi petani, ini yang jadi pegawai, ini yang jadi pedagang. Dan kadang-kadang kita mau mengambil pekerjaan tidak bisa jadi-jadi. Akhirnya pekerjaan yang asli yang ditetapkan itu yang kita ambil. Saqiyun wa sa'idun. Rasa senang, rasa sedih, rasa sakit, rasa susah. Begitu juga ditentukan oleh Allah. Rasa senang, rasa bahagia, rasa gembira, itu sudah ditentukan. Dalam hal apa nanti, apa bentuknya dia susah, dalam hal apa dan bagaimana bentuknya dia senang. Dan senang dan susah, itu kondisi batin yang dialami oleh semua orang, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal level kehidupan. Orang biasa bisa senang, bisa susah. Orang yang terhormat bisa susah, bisa senang. Semuanya ada, sudah diatur oleh Allah. Itu yang namanya takdir. Maka kita konsisten dengan keyakinan bahwa hidup kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam menjalani kehidupannya, tadi saya katakan namanya qadar. Kalau sudah turun dalam kehidupan kita namanya takdir. Itu masih gaib, tidak kita tahu itu. Kalau sudah terjadi baru kita tahu. Karena itu masalah takdir adalah masalah yang gaib. Hanya Allah yang tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu keinginan untuk mencapai satu cita-cita di dalam umur kita, dalam rezeki kita, dalam pekerjaan kita, dan juga dalam suasana batin kita. Ada keinginan. Keinginan yang kuat, kalau sangat kuat, kadang-kadang kita melalaikan kewajiban kepada Allah. Dan kalau keinginannya masih wajar-wajar saja, kondisi batin kita masih normal juga, masih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditentukan oleh Allah tidak bisa ditembus oleh usaha dan keinginan. Karena batas akhir. Tetapi batas antara pasti ada. Karena ada yang mengatakan, yang dikasihkan oleh Allah dalam bentuk rezeki itu potensi. Rezekinya si A, nilainya 100 juta. Bisa nggak dia ngambilnya? Makanya itu ditanamkan keilmuan, dan dari kemauan itu kita berusaha untuk mengambilnya. Mungkin hanya dia bisa mengambil 75. Atau mungkin dia bisa mengambil 100, tapi takarannya sudah 100. Nggak bisa dilampaui itu. Di bawahnya mungkin bisa. Oleh karena itu, supaya tidak kecewa kalau tidak sukses keinginannya, supaya tidak menyimpang kalau dia tidak mampu menembus takdirnya, maka seluruh kemauan-kemauan dalam menjalani hidup kita istiqamahkan keinginan sejalan dengan iman kepada Allah. Kalau sejalan dengan keimanan kepada Allah, kalbu kitalah yang mengatur itu. Disinilah kita bisa yakin dengan takdir, sukses dan tidak sukses. Insya Allah kita dituntun oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka setiap orang wajib berikhtiar. Setiap orang wajib berdoa. Setiap orang harus rajin bekerja. Fa iza faragta fansab. Tapi setiap orang menyerahkan kepada Allah hasil akhir apa yang dia usahakan. Wa ila rabbika farghab. Kalau sudah begini, insya Allah ada kesulitan tidak terlalu menyiksa. Karena kita yakin itu adalah yang diberikan oleh Allah. Allah ngasihkan kita seluas-luasnya sebatas kemampuan usaha kita dan sebatas kecerdikan kita, sebatas dengan ilmu yang kita miliki. Karena apa? Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya.
Karena itulah mudah-mudahan menyadari bahwa kita istiqamah dalam usaha kita terhadap takdir. Caranya sekali lagi, kemauan itu diletakkan kepada keinginan kepada Allah, sehingga kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencapai kesuksesan hidup kita. Saya kira ini yang kita tanamkan, dua hal: istiqamah dalam ibadah supaya tetap suci, kemudian istiqamah dalam keyakinan supaya kita tidak melanggar apa yang ditentukan oleh Allah sehingga tidak membuat dosa baru. Kita yakin Allah sudah berjanji selama orang itu meletakkan seluruh kemauannya dalam bentuk usaha disejajarkan dengan imannya kepada Allah, Allah sudah berjanji memberikan beberapa hal yang mengenakkan. Yang pertama, malaikat akan diutus mendampingi hidupnya. Enak kalau ada malaikat. Yang kedua, Allah menjaminkan rezeki dari langit dan bumi. Rezeki dari langit namanya spiritual. Rezeki dari bumi namanya material. Ada orang yang dikasih oleh Allah materinya sedikit, rezeki langitnya banyak, hidupnya senang dan bahagia. Ada orang yang hidupnya dikasih rezeki materinya sedikit, tetapi juga rezeki dari langitnya kurang. Itu dia akan sengsara di dalam kondisi kemiskinannya. Begitu sebaliknya. Ada orang dikasih rezeki yang banyak, materi, rezeki bumi, dikasih juga bimbingan rezeki langit yang banyak. Maka ini menjadi fungsi ibadah. Hartanya adalah fungsi, difungsikan untuk ibadah kepada Allah. Tetapi ada orang dikasih rezeki yang banyak, materi, rezeki langitnya sangat kurang, sehingga yang banyak ini dirasakan masih sangat kurang. Dan karena itu dia melanggar hukum-hukum Allah, melanggar hukum-hukum negara dalam mencari tambahan yang lebih banyak lagi, padahal yang sudah miliki dia sudah berlebihan. Karena itu sekali lagi, mari letakkan usaha itu sejalan dengan iman pada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji yang ketiga adalah apapun yang dilakukan, aku akan menyertainya. Dan yang keempat, dunia merendahkan diri datang kepadanya. Dunia tidak menyibukkan hatinya sampai dia melupakan Allah yang semestinya dia sembah. Dia sukses secara materi, tapi materinya datang dengan merendahkan diri, dia tetap ibadah kepada Allah. Kalau dia sombong materinya, dia lupa kepada Allah. Materinya datang sedikit, tetapi dia merendahkan diri, maka dia berusaha sedemikian rupa, tetap tidak melupakan Allahnya. Dia istiqamah di dalam ibadahnya. Inilah istiqamah yang kita pelihara. Itulah akhlak yang membuat kita sukses. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Insya Allah kita dituntun oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasul. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu keutamaan dan rezeki-Mu. Curahkan kepada kami barakah-Mu, barakah langit dan barakah dari-Mu. Tuntun kami semua ya Allah dalam merespon keluasan rahmat-Mu yang tiada terukur luasnya, agar kami bisa melaksanakan, menjalani kehidupan ini dalam suasana yang harmonis, saling membantu sama lain dan bernuansa surgawi-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli